Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnari wa ilan nar. Amma ba'd. Wa ya ma'asyiral muslimin wa ya ma'asyiral muslimat, ahibbai rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama bersyukur kehadirat Allah Jalla wa Ala, yang mana Allah selaku Tuhan kita tidak henti-hentinya memberikan kenikmatan kepada kita, sehingga dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah adakan dalam diri kita, kita bisa bersama-sama melakukan di antara suatu perbuatan atau suatu kegiatan yang mana menjadi bekal buat kita untuk bisa menjadikan kita semua berbahagia ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kegiatan yang mana Allah ridhoi ini, yang mana Allah cintai ini selalu bersama kita. Allah istiqomahkan kita dalam perkara ini sampai nantinya Allah ridhokan kita, memasukkan kita semua ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Jalla wa Ala, salawat beriring salam tak lupa kita berikan kepada manusia yang telah Allah utus untuk kita menjadi suri tauladan kita, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah jadikan kita di antara umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mudah mengikuti ajaran-ajaran beliau, yang nantinya kalau kita semua mengikuti beliau, Allah akan memberikan ridhonya kepada kita dan memasukkan kita semua ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa ma'asyiral muslimat, ahibbai yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman
di dalam Al-Quran yang mana memberitahu kepada kita semua tentang agama yang paling benar yang ada di muka bumi ini adalah agama Islam. Allah mengatakan innad dina indallahil Islam. Jadi dalam ayat ini Allah memberitahu kepada kita bahwa sesungguhnya innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang paling benar, yang dianggap benar di sisinya Allah Subhanahu wa taala hanyalah agama Islam. Jadi agama yang dianggap benar oleh Allah itu agama Islam. Maka Allah Subhanahu wa taala juga melanjutkan setelah memberitahu kepada kita tentang agama yang paling benar adalah agama Islam, Allah melanjutkan dalam firman-Nya yang selanjutnya, wa may yabtaghi ghairul islami dinan. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, barang siapa mencari agama selain agama Islam menjadi agama buatnya, falan yuqbala minhu, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, wa huwa fil akhirati minal khasirin. Maka orang yang mana mengambil agama selain agama Islam dijadikan agama buatnya, maka falan yuqbal minhu, tidak akan diterima agama tersebut oleh siapa? Siapa yang menerima sini? Allah. Enggak bakal diterima. Kalau memang sudah agama ini tidak diterima oleh Allah, wa huwa fil akhirati minal khasirin, maka orang-orang yang tadi membawa agama tetapi tidak diterima oleh Allah, maka kembali kepada Allah dalam keadaan orang-orang yang merugi. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Jalla wa ala, dua ayat yang telah kita baca tadi menunjukkan kepada kita semua tentang bahwasannya agama yang paling benar, agama yang paling benar yang ada di muka bumi ini adalah agama Islam. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan perlu juga diketahui agama yang paling benar ini, agama Islam yang paling benar dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu juga Allah sudah sempurnakan. Jadi Islam itu bukan hanya agama yang memang diakui oleh Allah, tetapi Allah juga telah menyempurnakan yang namanya agama Islam. Jadi Allah telah menyempurnakan agama Islam, dan banyak sekali bukti yang menunjukkan kepada kita semua tentang bahwasannya agama Islam itu memang sudah sempurna. Jadi banyak sekali bukti, banyak sekali dalil yang menunjukkan bahwasanya agama Islam itu memang sudahlah sempurna. Maka perlu diketahui, yang namanya perkara sesuatu kok sudah sempurna, maka sejatinya enggak perlu tambahan lagi. Kalau ada sesuatu kok masih perlu tambahan, berarti menunjukkan belum sempurna. Maka kalau kita sudah sepakat, sudah punya keyakinan agama Islam itu sudah Allah sempurnakan, maka agama ini enggak perlu tambahan. Kalau kita menambahi agama Islam ini dengan sesuatu, maka seakan-akan kita mengatakan bahwa agama ini belum sempurna. Seakan-akan. Kalau kita misalkan menambahi sesuatu dalam agama ini, padahal itu tidak ada dasarnya dari Rasulullah SAW, maka seakan-akan kita ini lagi mengatakan bahwasanya agama Islam itu belum sempurna. Maka karena belum sempurna, maka saya tambahi sesuatu biar tambah sempurna. Tetapi ini perkataan keyakinan yang salah. Karena memang banyak sekali dalil, banyak sekali ayat atau hadis yang mana memberitahukan kepada kita semua tentang kesempurnaan Islam,
tentang sempurnanya Islam, yang mana enggak memerlukan lagi yang namanya tambahan. Maka saya sebutkan dua saja di sini, dua yang menjadi bukti bahwasannya agama Islam itu memang sudahlah sempurna, enggak memerlukan lagi yang namanya tambahan. Satu bukti yang pertama, satu dalil yang pertama yang menunjukkan kepada kita semua adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah, yang mana Allah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Jadi ayat yang pertama, dalil yang pertama, bukti yang pertama yang menunjukkan kepada kita bahwasanya agama Islam itu memang sudah sempurna, enggak perlu tambahan-tambahan lagi, adalah ayat Al-Maidah yang mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Allah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini, detik-detik Rasulullah SAW sudah mulai mendekati ajal. Allah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Allah sudah menyempurnakan agama kalian. Al-yauma akmaltu lakum. Aku sudah sempurnakan agama buat kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan saya juga sudah menyempurnakan kenikmatanku. Maksudnya Islam. Semua syariatnya sudah sudah dijelaskan, sudah disempurnakan oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa raditu lakumul Islam madinah. Dan saya sudah redha dengan Islam ini menjadi agama kalian. Maksudnya apa? Agama ini memang sudah sempurna dan saya sudah redha dengan agama ini. Jadi ayat ini menjadi bukti yang pertama bahwasannya yang namanya Islam itu memanglah sudahlah sempurna, yang mana enggak memerlukan lagi tambahan. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Jalla wa Ala, dari ayat yang istimewa ini, ayat yang menjadi pemberitahu buat kita semua tentang kesempurnaan agama Islam ini, maka ada sebuah kisah yang mana kisah ini diriwayatkan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu dengan seorang Yahudi. Jadi Umar ibn Khattab dan juga orang Yahudi ketika mendengar ayat ini, maka orang Yahudi ini mengatakan kepada Umar radhiyallahu anhu. Maka suatu hari ja'a rajulun minal Yahudi ila Umar ibn Khattab. Ada seorang yang datang, orang Yahudi datang kepada Umar. Selanjutnya faqala ya Amirul Mukminin, bertanya kepada Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, pemimpinnya orang-orang beriman. Jadi khalifahnya, pemimpinnya orang-orang beriman. Innakum taqra'una ayatan fi kitabikum law alaina ma'asyiral yahud nazalat latakhadna dzalikal yauma 'idan. Sesungguhnya kalian semua itu membaca suatu ayat di dalam kitab kalian, kalaulah kitab itu, ayat itu turun atas kita orang-orang Yahudi. Jadi turun kepada orang-orang Yahudi, latakhadna dzalikal yauma 'idan, akan saya jadikan hari turunnya ayat itu menjadi hari raya. Maka saya katakan lagi, orang-orang yang senang buat hari raya, buat peringatan biasanya memang dari sana. Biasanya latakhadnahu dzalikal yauma 'idan, akan saya ambil hari itu menjadi hari perayaan. Kenapa? Hari istimewa. Maka Umar pun nggak paham. Ketika orang Yahudi mengatakan ada ayat, itu ayatnya apa? Umar pun nggak paham. Maka faqala ayu ayatin hiya. Umar bertanya, ayat apa sih itu? Ayat yang mana pingin sekali engkau menjadikan hari apa? Hari raya. Maka orang Yahudi mengatakan, qala al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Jadi ayat inilah
yang mana pingin sekali dijadikan siapa? Orang Yahudi menjadi hari raya. Jadi kalau tahu ini ayat ini turun kepada orang-orang Yahudi, maka akan jadi hari rayanya orang-orang Yahudi. Gak tahu namanya. Bisa jadi hari raya turunnya ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum. Atau bisa jadi turunnya ayat penutup penyempurna agama. Gak tahu mau memberikan nama apa, nama peringatan apa. Tetapi sejatinya memang pingin sekali kalau memang itu keluar turun untuk orang-orang Yahudi, akan dijadikan hari raya. Maka selanjutnya Umar mengatakan, faqala wallahi, demi Allah, inni la'lamul yawma dzalika nazalat fihi, saya mengetahui hari diturunkan ayat itu ala Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasul, dan wasa'at allati nazalat fiha, dan jam atau masa kapan diturunkannya. Selanjutnya Aisyah yauma Arafah, jadi ketika sore hari pada bulan Arafah, pada hari Arafah, fi yaumil Jum'ah, pada hari Jumat. Jadi hari Jumat pada sore hari ayat itu diturunkan. Maka di sini kalau memang ini punya orang Yahudi pada tanggal 10 apa tadi? 10 pada hari Arafah sore hari pada hari Jumat itu, maka akan dijadikan hari raya orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena orang Yahudi ini tahu tentang ayat yang sangat luar biasa yang mana menjadi penyempurna agama buat orang-orang Islam. Tapi kita biasa-biasa saja, ya kan? Malah seakan-akan mengatakan banyak tambahan setelah Allah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Tambahannya banyak. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Jalla wa Ala, ini satu bukti yang pertama. Satu bukti yang pertama menunjukkan tentang apa? Sempurnanya agama Islam. Selanjutnya perkara yang kedua. Perkara yang kedua atau bukti yang kedua yang menunjukkan tentang kesempurnaan agama Islam ialah ayat atau turunnya surah An-Nasr. Surah An-Nasr. Apa surah An-Nasr itu? Idza jaa nasrullahi wal fath. Jadi ketika datang idza jaa nasrullahi wal fath. Itu diantara bukti yang kedua. Bagaimanakah surat An-Nasr ini menjadi bukti tentang kesempurnaan agama Islam ini? Maka dikisahkan suatu hari Umar radhiyallahu anhu, beliau ini lagi kumpul bersama kibar sahabat, orang-orang besarnya, orang-orang para sahabat besar, di antara Abdullah bin Auf dan yang lainnya. Mereka semua lagi kumpul. Karena Umar yudkhiluni ma'a asyakhi Badr, fakana ba'duhum wajada fi nafsihi faqala lima tadkhul hadha ma'ana wa lana abna'u mithluh. Jadi ketika Umar berkumpul dengan orang-orang Badr, para pembesar, para sahabat, maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dibawa oleh siapa? Umar untuk kumpul bersama orang-orang tersebut. Orang-orang besar, bukan orang-orang biasa-biasa, tapi kibarus sahabah, di antara orang-orang sahabat yang paling tua-tua, baik tua ilmunya juga tua orang-orangnya. Selanjutnya, bahkan ada di antara mereka yang mengatakan, lima tadkhul hadha ma'ana wa ana abna'u mithlu. Kenapa wahai Umar engkau memasukkan anak ini, padahal saya juga punya anak yang seumur dia. Ini kan masih anak kecil, kenapa dimasukkan? Faqala Umar, innahu man qad alimtum, sesungguhnya kamu telah tahu dia. Fada'ahu dzata yaumin fadakhalahu ma'ahu. Maka suatu hari didatangkanlah siapa Ibnu Abbas tadi, ketika para pembesar, para sahabat ini berkumpul. Selanjutnya fada'ahu fama
ru'itu annahu da'ani yawma idzin ila liyuriyahu. Jadi yang mengatakan siapa? Mengatakan kenapa anak kecil ini dibawa ke sini? Itu di antara sahabat Abdurrahman ibn Auf. Jadi Abdurrahman ibn Auf mengatakan kenapa anak yang kecil ini dibawa ke sini? Kalau dibawa ke sini saya pun juga punya anak yang selevel dia umurnya. Maka dikatakan suatu hari lagi Umar membawa Ibnu Abbas agar apa? Untuk memberitahu kepada mereka tentang kehebatan siapa? Abdullah ibn Abbas. Jadi ketika mereka semua berkumpul, Abdullah ibn Abbas dipanggil, diajak. Setelah diajak, maka selanjutnya qala ma taquluna fi qaulillahi ta'ala idza jaa nasrullahi wal fath. Jadi Umar bertanya kepada para pembesar, para sahabat. Ditanya tentang bagaimanakah pendapatmu tentang ayat yang Allah turunkan idza jaa nasrullahi wal fath. Maka mereka semua menjawab, faqala ba'duhum, di antara mereka semua menjawab, umirna an nahmadullaha wa nastaghfiruh idza nusirna wa futiha alaina. Jadi Allah memerintahkan kepada kita agar kita semua memuji Allah dan juga meminta ampun kepada Allah. Kapan? Ketika kita semua ditolong dan dibukakan kota Mekah kepada kita. Selanjutnya wasakata ba'duhum falam yakul syai'an. Di antara mereka ada yang mengatakan perkataan tersebut bahwa itu adalah perintah kita suruh memuji Allah, istighfar kepada Allah. Kenapa? Karena Allah telah memenangkan kita, membuka Mekah lagi untuk kita. Karena kita tahu awal-awal Mekah itu kita nggak memiliki. Setelah kita hijrah ke Madinah, maka Mekah itu bukan milik kita. Maka setelah itu Allah membuka Mekah kembali untuk kita. Maka dikatakan kalau Allah memenangkan kita, membuka Mekah lagi, kita semua disuruh memuji Allah dan meminta ampun, istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebagian mereka mengatakan tersebut. Sebagian lagi mengatakan faqala ba'duhum falam yaqul syai'an sakata ba'duhum. Sebagiannya lagi diam, enggak komentar apa-apa. Selanjutnya selanjutnya ketika mereka semua di antara mereka setelah diam semua, faqala li akadzalika taqulu ya Ibnu Abbas. Faqala, maka berkata Umar berkata kepada Ibnu Abbas, "Wahai Ibnu Abbas, apakah benar apa yang dianggap oleh perkataan tersebut? Apakah benar maksud dari ayat itu seperti itu?" Kan gitu. Maka dijawab faqultu, maka dijawab oleh siapa? Abdullah ibn Abbas, huwa ajlur Rasul sallallahu alaihi wasallam a'lamahu lahu. Itu adalah tanda ajalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mana Allah memberitahukan kepadanya. Ini kehebatan siapa? Abdullah ibn Abbas. Jadi ayat itu ketika ditanya apakah pendapat itu benar, pendapat yang mengatakan idza jaa nasrullah itu maksudnya apa? Dikatakan maksudnya ialah itu adalah tanda bahwasannya Allah memberitahukan ajalnya Rasul. Kenapa? Ini yang menjadi bukti yang kedua tadi. Karena sejatinya kalau Allah sudah menjadikan apa tadi? Allah sudah memenangkan Islam, terus membuka Makkah lagi. Maka ini sejatinya bukti bahwasanya Islam itu memang sudah sempurna. Kalau memang agama sudah sempurna, maka Allah pun nggak perlu siapa? Rasul lagi. Keberadaan Rasul di dunia itu apa? Memang untuk menyempurnakan agama. Berarti kalau ajal Rasul, usianya Rasul sudah selesai, maka ini menunjukkan bahwasannya agama Islam itu memang sudah sempurna. Inilah menjadi bukti yang kedua tentang apa? Tentang kesempurnaan agama Islam. Apa buktinya? Dengan meninggalnya Rasulullah SAW itu membuktikan bahwasanya agama Islam itu memang sudahlah sempurna. Karena enggak mungkin, mustahil kalau agama ini belum sempurna Rasulullah sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya atau tidak?
Padahal kita tahu Rasulullah itu adalah Rasul paling terakhir. Nah kalau agama ini belum sempurna, Rasul diambil, berarti masih kurang. Maka ketika dengan meninggalnya Rasul, dengan datangnya ajalnya Rasul ini, maka ini menjadi bukti bahwasanya agama Islam itu memang sudahlah sempurna. Maka ikhwatul iman yang dirahmati Allah Jalla wa Ala, setelah Ibnu Abbas mengatakan perkataan tersebut, maka faqala Umar ma a'lamu minha illa ma taqul. Jadi saya itu enggak mengetahui perkara itu kecuali yang kamu katakan. Jadi memang sepakat Umar mengatakan apa? Bahwasanya perkataan benar yang dikatakan Abdullah ibn Abbas. Karena kita tahu Abdullah ibn Abbas itu diantara sahabat yang mana didoakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul mengatakan apa? Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah faham kepada siapa Abdullah ibn Abbas ini dengan agama, wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkanlah dia ta'wil, tafsir. Maka kita tahu Abdullah ibn Abbas adalah ulama yang menjadi induk para mufassirin. Jadi orang yang paling hebat dalam tafsirnya siapa? Abdullah ibn Abbas. Kenapa? Karena langsung mendapatkan doanya siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dari perkara tersebut kita bisa mengambil pelajaran yang kita bisa ambil dari kisah Umar dan siapa? Ibnu Abbas tadi ialah yang pertama, bahwasannya keilmuan itu tidak tergantung dengan yang namanya umur. Ya atau tidak? Banyak orang-orang yang muda di antara kita, lebih kecil di antara kita, tetapi mereka semua lebih hebat daripada kita. Coba kita kaca diri kita sendiri. Anak-anak kita yang sudah belajar Al-Quran misalkan begitu, mereka semua sudah hafal juz 30, hafal juz 29, hafal 10 juz kan gitu kan. Tetapi kita gimana? Apakah umur kita memang lebih tua, tetapi mereka semua lebih hebat. Sama dengan siapa tadi? Abdullah bin Abbas. Walaupun misalkan dia memang anak kecil, yang ketika Abdurrahman bin Auf mengatakan ini anak kecil, tetapi untuk masalah keilmuan beliau memang sangat luar biasa. Jadi keilmuan seseorang itu tidak dilihat dari apa? Umurnya. Itu yang pertama. Yang kedua, di antara pelajaran yang kedua ialah bahwasannya benarnya atau terkabulnya doanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasul mengatakan, mendoakan kepada Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, fahamkan dia dengan agama dan apa tadi? Ajari dia dalam masalah tafsir. Maka memang beliau termasuk ahli tafsir. Rujukan orang-orang yang ahli tafsir. Jadi Abdullah ibn Abbas. Dan yang selanjutnya ialah pelajaran yang ketiga, bahwasanya ayat itu memang bukti menjadi apa? Datangnya ajalnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana membuktikan kesempurnaan agama Islam. Jadi ayat tadi itu sudah menjadi bukti bahwasanya memang Allah memberitahu kepada Rasul ajalnya sudah dekat. Ajalnya sudah dekat. Kenapa? Sudah dibuka semua. Mekah sudah diberikan lagi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam Fathu Mekah itu orang Islam itu masuk dalam keadaan aman-aman saja. Bahkan orang-orang yang belum tunduk dengan Islam, mereka semua kalau ketemu dengan orang Muslim, maka mereka semua akan kocar kacir. Bahkan dikatakan barang siapa yang masuk ke dalam rumah si fulan, maka dia aman. Orang non muslim yang mana di Mekah, ketika masuk ke rumah siapa si fulan ini maka aman, masuk ke rumah ini maka aman. Yang enggak masuk enggak aman dia.
Itu dalam Fathu Mekah. Memang kemenangan Islam pada waktu itu memang kemenangan yang luar biasa. Maka itu juga menunjukkan bukti bahwa sejatinya Islam itu memang sudah akan sempurna. Maka Allah memberitahu kepada Rasul tentang ajalnya sudah mulai dekat. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, setelah kita semua mempelajari, mengkaji dua bukti, dua dalil yang mana menjadi bukti buat kita semua tentang sempurnanya agama Islam, tetapi perlu diketahui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan kepada kita semua dalam suatu hadisnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la tattabi'anna sunana man qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law salaku juhra dubbin la salaktumuhu. Qulna ya Rasulullah al yahudu wan nasara, qala faman. Jadi walaupun agama Islam ini sudah sempurna, Rasul sudah mengatakan agama ini sempurna, tetapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mewanti-wanti kita, memberikan perhatian kepada kita semua bahwasannya nanti ada di antara umatnya itu akan mengikuti jejak langkah yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi Nasrani. Jadi kita semua ini sudah diwanti-wanti oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kalau kita bisa melihat lafaz hadisnya, Rasul menggunakan sighah, menggunakan bentuk qasam. Qasam itu menunjukkan apa? Menunjukkan taukid, menunjukkan kuat. Rasul mengatakan la tattabi'anna sunnana man qablakum. Dua lafaz taukid yang disebutkan adalah sama nun di situ. La tattabi'anna sunnana man qablakum. Kalian semua pasti akan mengikuti sunnah-sunnah sebelum kalian. Rasul mengatakan shibran bi shibrin, satu jengkal diikutin. Wa dhira'an bi dhira'in, satu hasta ikutin. Hatta law salaku juhra dubbin, sehingga walaupun orang-orang dulu, sunnah-sunnah orang-orang dulu, ketika mereka semua memasuki lubang biawak, la salaktumuhu, pastilah kalian semua akan mengikuti mereka. Kalau mereka semua misalkan melewati masuk ke dalam lubang biawak, pastilah kalian semua juga akan masuk mengikuti mereka. Ini menunjukkan keyakinan Rasulullah SAW tentang apa? Bahwasanya umatnya itu nantinya akan mengikuti sunnah-sunnah mereka, ajaran-ajaran orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Maka dikatakan, qala faman. Para sahabat bertanya, qala berkata, faman, siapa Rasulullah? Al-Yahudi wan Nasara, apakah orang Yahudi dan Nasara? Maksudnya orang-orang yang kita ikuti itu adalah orang-orang Yahudi dan Nasara. Maka Rasul mengatakan, qala faman, ya siapa lagi? Siapa lagi? Mereka lah memang yang sering kita ikuti. Maka wajar berapa banyak rutinitas, berapa banyak acara yang dimiliki mereka, kita pun juga ikut-ikutan. Ya atau tidak? Acara-acara yang mereka ikuti, yang mereka punya, biasanya kita mengikutinya. Ini pun menjadi kabar atau menjadi pelajaran penting buat kita semua. Memang kita umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan mengikuti sunnah-sunnah mereka. Apakah ketika Rasul mengatakan la tattabi'anna sunnana man qablakum, berarti ini anjuran atau tidak? Bukan anjuran. Tetapi apa? Tetapi menunjukkan bahwa banyaknya nanti di antara umat kita, di antara umatnya Rasul itu, yang mana akan mengikuti jalan-jalan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Maka banyak peringatan-peringatan yang beraneka ragam, ya atau tidak? Semuanya kita ikuti. Semuanya kita ikuti. Maka yang lebih parah lagi di antara perayaan yang baru saja lewat, apa itu? Valentine Day.
Ya atau tidak? Valentine Day. Apa Valentine Day itu? Hari kasih sayang. Hari kasih sayang. Coba kita lihat. Berapa banyak orang-orang yang mana mereka semua beragama dalam KTP-nya mengatakan Islam. Dalam keyakinannya ketika ditanya apa agamamu, mengatakan agama Islam. Tetapi mereka semua dengan bangganya, dengan senangnya, dengan meriahnya melaksanakan acara hari kasih sayang atau Valentine Day. Padahal kita tahu hari yang namanya Valentine Day itu bukan ajaran agama Islam. Kalau kita mau runut, kita mau cross check peringatan ini atau hari raya ini itu datangnya dari orang non muslim. Tetapi kita lihat sekarang alangkah meriahnya di Indonesia mereka semua ketika hari Valentine, hari kasih sayang. Sudah ada ini belum ya? Belum. Nah, meriahnya kita lihat mereka apalagi di kota. Kalau biasanya di desa nggak begitu. Walaupun begitu kita lihat biasanya kalau hari Valentine Day biasanya kita lihat Alfamaret atau Indomaret biasanya begitu. Berapa banyak mereka semua menyiapkan yang namanya apa? Coklat. Ramai-ramai menyiapkan coklat untuk apa? Memang untuk hari raya Valentine Day. Kalau di desa enggak begitu ramai, tetapi kalau kita lihat di kota sangatlah ramai. Bahkan saya juga kemarin melihat pas ketika saya pulang kemarin ke rumah, ketika saya mampir di toko ada 2 orang laki-laki yang mana beli coklat. Awalnya saya nggak paham, tetapi saya telusuri ini tanggal ini rupanya hari Valentine Day. Memang orang tadi kayaknya pingin ada silver besar itu dia beli, saya masih ingat lihat itu kayaknya memang pingin diberikan kepada seseorang. Itu saya belinya kemarin, tempat saya itu enggak kota tapi desa. Di desa saja sudah mulai merambah, apalagi di kota. Dan perlu diketahui ini hari raya ini atau hari kasih sayang ini datang memang bukan dari siapa? Dari agama Islam. Maka kita semua nggak perlu untuk merayakannya. Bahkan perlu diketahui bahwasanya kita ini harus meninggalkan perayaan tersebut. Banyak alasannya. Di antara alasan yang pertama kenapa kita harus meninggalkan peringatan tersebut atau hari Valentine Day. Sudah ada dulu ya. Kita ada dulu nanti kita sebutkan penyebabnya. Barakallahu fiik. Silakan yang bertugas. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Nanti tolong sampaikan ini, jangan pulang dulu Pak Ustaz. Nanti habis pada kajian kita mengadakan rapat untuk panitia Ramadan. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Perkara yang selanjutnya yang menjadi alasan kenapa kita semua harus meninggalkan yang namanya hari raya, hari kasih sayang atau hari Valentine Day. Apa alasannya? Alasan yang pertama ialah karena yang namanya Valentine Day atau hari kasih sayang itu tidak dianjurkan, disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Itu alasan yang pertama. Jadi ini menjadi alasan yang penting buat kita semua. Kenapa enggak melakukan perkara ini? Karena memang tidak dicontohkan Rasulullah SAW. Itu dasar penting buat kita semua. Kenapa melakukan ini? Karena memang dicontohkan Rasulullah SAW. Itu alasan yang paling utama harus kita miliki dalam suatu masalah. Kenapa melakukannya? Karena perintahnya Rasul. Kenapa enggak melakukan? Karena enggak diperintahkan Rasul. Itu menjadi alasan yang pertama. Alasan yang pertama, alasan yang kedua, bahwasannya kalau kita mengikuti hari Valentine Day, maka berarti kita termasuk menjadi orang yang pelit. Orang yang apa? Pelit. Kenapa? Perlu diketahui bahwasanya yang namanya Islam itu memerintahkan kepada kita, saudara kita, kepada keluarga kita untuk saling menyayangi. Dan saling sayang menyayangi ini enggak perlu nunggu tanggal 14 Februari, enggak perlu nunggu. Yang namanya sayang menyayangi, memberikan hadiah itu enggak perlu nunggu tanggal 14 Februari. Nah, kalau misalkan kita untuk menyayangi orang, ibu kita misalkan begitu, menyayangi kakak kita, adik kita, harus nunggu tanggal 14 Februari. Alangkah pelitnya kita. Pada bulan-bulan yang lainnya, hari-hari yang lainnya, kemanakah kasih sayang itu? Ya atau tidak? Begitupun memberikan hadiah. Memberikan hadiah kepada ibu kita, kepada siapa kita, misalkan begitu, nunggu tanggal 14 Februari. Alangkah pelitnya kita. Padahal kalau memang kita mau memberikan hadiah setiap hari pun enggak menjadi masalah. Enggak harus menunggu 14 hari. Maka inilah wajar. Wajar orang-orang mengadakan hari raya Valentine Day atau hari kasih sayang ini. Mereka semua itu memang mengkhususkan hari ini hari untuk memberikan kasih sayang kepada entah saudaranya, entah siapanya begitu. Kenapa? Banyak di antara orang-orang itu, entah di mana tempatnya, mereka semua itu ada di antara mereka yang mana dengan teganya menyerahkan orang tuanya ke pantai
jumbo. Ada atau tidak? Orang muslim ada nggak seperti ini? Ada. Apalagi non muslim banyak, di luar negeri itu banyak. Mereka semua karena kesibukan yang mereka miliki, apa yang terjadi? Menyerahkan kedua orang tuanya ke pantai jumbo. Maka mereka semua ini yang menyerahkan orang tuanya ke pantai jumbo nggak bisa memberikan kasih sayang. Maka dengan adanya hari 14 Februari ini, maka mereka semua mencurahkan kasih sayang. Berarti seakan-akan orang tadi sayang dengan orang tuanya hanya setahun sekali. Padahal sejatinya kalau kita mau sayang kepada orang tua kita, memberikan hadiah kepada orang tua kita, nggak nunggu setahun, tapi kapanpun kita mau, setiap waktu. Inilah yang menjadi masalah. Kalau kita mengikuti Valentine Day, maka kita termasuk orang yang pelit, hanya memberikan kasih sayang, hanya memberikan hadiah, hanya setahun sekali. Itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga yang menjadi dasar, yang pertama tadi apa? Memang tidak dianjurkan, disyariatkan Rasulullah SAW. Yang kedua, karena kalau kita mengikutinya maka termasuk orang yang pelit. Yang ketiga, di antara alasannya ialah karena di dalam hari kasih sayang tersebut banyak sekali kemaksiatan yang terjadi. Jadi dalam hari Valentine Day atau hari kasih sayang tersebut banyak sekali kemaksiatan yang terjadi. Bahkan kita tahu ada suatu ayat yang mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita semua di dalam ayatnya, dalam firman-Nya memberitahukan kepada hambanya suatu maksiat yang mana perkara ini tidak dijelaskan langsung perkara tersebut, tetapi larangan yang datang untuk mendekati perkara tersebut. Sudah ingat? Suatu maksiat yang mana kita ini nggak boleh mendekatinya. Berarti kalau dekat aja nggak boleh, kalau melakukan berarti lebih-lebih nggak boleh. Perkara apakah itu? Perkara zina. Jadi perkara zina ada suatu perkara yang mana Allah Subhanahu wa taala melarang kita agar kita ini mendekati perkara zina. Kita dilarang. Mendekati saja itu nggak boleh. Apalagi kalau kita melakukan zina. Maka lebih-lebih lagi nggak boleh. Maka Allah mengatakan wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah. Dan janganlah dekati zina. Mendekati saja nggak boleh. Kenapa? Innahu kana fahisyah. Sungguh dia itu adalah perkara yang kecil, perkara yang benar-benar jelek lah begitu. Wasa'a sabila, dan dia adalah jalan yang buruk. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Jalla wa ala, Imam Sa'di mengatakan larangan mendekati sini ablagh minan nahyi an mujarrad fi'lu. Jadi namanya larangan mendekati saja itu lebih kuat lagi daripada hanya larangan melakukan. Kenapa? Kalau larangan mendekati saja itu nggak boleh, apalagi melakukan. Tetapi kalau larangan melakukan, berarti mendekati masih boleh. Ya atau tidak? Maka di sini larangan ketika Allah mengatakan wala taqrabuz zina itu lebih kuat lagi, lebih mantap lagi nilainya daripada jangan lakukan zina. Karena kalau konsekuensi jangan lakukan zina berarti mendekati boleh. Mendekati zina itu banyak. Misalkan ada chattingan dulu, ya kan? Setelah chattingan selanjutnya apa? Itu kan mukadimah, awalan. Belum zina dia, belum zina. Maka wala taqrabuz zina, perkara tadi chattingan yang mana itu jangan dilakukan dulu, jangan didekati.
Itu aja jangan dekati, apalagi melakukan zina. Maka ablagh lebih pas lagi, lebih mantap lagi daripada larangan berbuat zina. Karena orang yang menjauhi zina, enggak mendekati zina, otomatis dia apa? Enggak bakal melakukan zina. Tetapi kalau orang enggak melakukan zina, dia masih banyak melakukan maksiat yang lainnya. Di antaranya apa? Melakukan muqaddimah zina, pendahuluan zina. Ini bagi yang para pemuda-pemuda ini hati-hati ini. Wala taqrabuz zina. Jangan dekati zina dengan cara chattingan dulu, terus ketemuan dulu, ya. Dan selanjutnya itu muqaddimah saja kita nggak boleh dekat. Maka kalau kita sudah nggak mendekat muqaddimah ini, insya Allah otomatis apa? Jauh yang namanya zina. Tetapi kalau misalkan sudah mendekati muqaddimah, maka nggak lambat laun, nggak jauh dari itu akan datanglah yang namanya zina. Maka ini penting buat kita semua. Dan jadi kalau kita bisa melihat Valentine Day atau hari kasih sayang, pada hari itu entah ratusan atau ribuan wanita yang tadinya dia itu perawan, tahu-tahu nggak jadi perawan. Mereka semua mengkorbankan keperawanan yang dia miliki dengan sebuah coklat alangkah murahnya. Coklat itu harganya berapa ribu? Keperawanan yang dia miliki dijual dengan hanya seharga coklat. Coklat itu kalau beli di toko itu paling cuma berapa, 50 itu nggak ada. Saya beli yang besar ini nggak sampai 50.000, ya atau tidak? Tetapi gara-gara coklat itu saja bisa menghilangkan keperawanannya, dan itu menjadi penyesalan seumur hidupnya. Kenapa? Innahu kana fahisyah. Itu adalah perkara yang memalukan. Gak ada orang yang zina itu nggak malu, itu nggak ada. Pasti kalau orang itu masih punya pikiran yang jernih, pastilah bakal dia malu. Maka ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu diantara juga alasan yang mendasari buat kita semua. Kenapa kita semua harus menjauhi yang namanya Valentine Day? Karena itu akan menjerumuskan kita ke dalam kemaksiatan yang besar, yaitu dalam perkara zina. Wala taqrabuz zina, dan jangan dekati zina. Perkara yang selanjutnya atau alasan yang selanjutnya yang menjadi alasan terakhir ialah kenapa kita semua enggak melakukan Valentine Day, agar kita semua tidak termasuk golongan dari mereka. Jadi kenapa enggak melakukan perkara tersebut? Agar kita enggak termasuk golongan mereka. Dan kalau misalkan mereka semua yang melakukan orang-orang soleh itu nggak apa-apa, berarti termasuk golongan orang-orang soleh. Yang menjadi masalah ialah yang kita ikuti golongan tersebut adalah golongan yang memang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam beberapa hadis Rasulullah SAW memberitahu kepada kita semua, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk bagian dari mereka. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhu. Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Nah, kalau misalkan kita ini yang kita serupai, yang kita contoh adalah golongan-golongan orang-orang Yahudi dan Nasrani, orang-orang yang notabene non muslim, maka kita termasuk golongan mereka. Wal'iyadu billah. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhu. Jadi barang siapa melakukan atau menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Dalam hadis yang lain juga dikatakan, laisa minna man tashabbaha bi ghairina. Jadi maknanya hampir sama tetapi menggunakan lafaz yang berbeda. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala
Rasul mengatakan laisa minna, bukan termasuk golongan kami, man tasyabbaha bi ghairina, barang siapa yang menyerupai selain kami. Barang siapa yang menyerupai selain kami, maka dia bukan termasuk golongan kami. Ini lagi dan lagi hadis ini menunjukkan kepada kita semua bahwasannya menyerupai suatu kaum itu akan mengeluarkan kita dari siapa? Golongannya Rasulullah SAW. Jadi menyerupai suatu kaum akan memasukkan kita semua ke dalam kaum tersebut. Kalau kita misalkan tasyabbuh, mengikuti, menyerupai suatu kaum yang notabene bukan orang soleh, otomatis kita termasuk golongan nantinya orang yang bukan soleh. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Maka ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang menjadi dasar buat kita. Dan perlu diketahui banyak juga hadis yang memberitahu kepada kita semua agar kita semua ini biar gak sama dengan mereka. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita semua agar kita selalu menyelisihi mereka. Jadi gara-gara kita biar gak sama dengan mereka, gak menyerupai dengan mereka, Rasul sering mengatakan agar kita ini menyelisihi mereka. Dalam sabdanya yang banyak sering kita dengar, khaliful yahudi wan nasara, khaliful majus, khaliful yahud, ya kan? Berbedalah kalian semua dengan orang Yahudi, berbedalah kalian semua dengan orang-orang Nasrani. Intinya Rasul memerintahkan kepada kita agar kita berbeda, malah jangan menyerupai mereka, tapi kita harus berbeda dengan mereka. Kenapa? Karena memang kita ini adalah agama yang menyempurnakan agama-agama mereka. Nah, kalau kita mengaku agama yang menyempurnakan agama mereka, pamungkas dari segala agama, misalkan begitu. Nah, kalau malah kita mengikuti mereka, alangkah salahnya. Seharusnya mereka semua mengikuti kita, bukan kita malah mengikuti mereka. Tetapi itulah yang mana menjadi perhatian buat kita. Ketika Rasul mengatakan latattabi'anna sunnana man qablakum, pastilah kalian semua akan mengikuti jalan-jalan, ajaran-ajaran orang-orang terdahulu. Itu memang sabda Rasulullah SAW. Maka ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita tahu, dari kita sudah sadar bahwasannya agama Islam agama yang sempurna. Gak perlu kita niru agama-agama lain, karena agama sudah sempurna, gak perlu tambahan lagi. Dan selanjutnya berkenaan dengan peringatan-peringatan sesuatu yang tidak diajarkan Rasulullah SAW, maka kita wajib meninggalkannya agar kita termasuk bukan golongan dari mereka. Jadi kalau kita malah euforia, senang dengan itu, ikut-ikut dengan mereka, maka ini masalah besar buat kita. Karena Rasul menganjurkan kepada kita, memerintahkan kepada kita agar kita selalu menyelisihi mereka. Dari jenggotnya, ya kan? Suruh apa? Membiarkan. Kenapa? Karena mereka semua menyukur, kan begitu? Ya atau tidak? Selanjutnya kumis, suruh ngapain? Motong atau suruh nyukur. Kenapa? Karena biasanya mereka membiarkan kumis. Kenapa disuruh itu? Karena suruh berbeda. Khaliful Yahudi wan Nasor, berbeda dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Begitu pula kita tahu ketika zaman dahulu orang-orang Madinah berpuasa pada hari 10 Muharram. Maka Rasul pun sama. Ketika ditanya hari apa ini, kenapa pada berpuasa? Hari ini adalah hari di mana orang-orang Yahudi berpuasa. Kenapa? Karena pada hari ini Nabi Musa alaihissalam diselamatkan dari mana? Dari Fir'aun. Maka dari situ mereka semua berpuasa. Maka Rasul mengatakan kalau gitu kita puasa. Tetapi apa? Menyelisihi puasa mereka. Dengan apa? Menambah tanggal 9 atau tanggal 10 sebelumnya. Walaupun memang Rasul enggak, ketika pingin
menyelisih puasa tersebut, nggak pernah berpuasa karena azan sudah datang begitu. Tetapi kita selaku umatnya, kalau bisa nanti datang Muharram, 10 Muharram, kalau bisa puasanya harus ditambah, baik tanggal 9-nya maupun tanggal 11-nya. Kenapa? Agar berbeda dengan puasa orang-orang dahulu. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi pelajaran penting buat kita semua tentang bahwasannya agama Islam yang kita anut ini adalah agama yang sudah sempurna. Maka jangan agama yang sempurna ini atau agama yang jadi pamungkas ini, penyempurna dari agama-agama yang lainnya, kok malah penganutnya mengikuti, melakukan ajaran-ajaran yang lainnya. Maka ikhwatal iman, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah mudahkan kita semua untuk melakukan semuanya syariatnya Rasulullah SAW, sehingga nantinya Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan kita semua bersama Rasulullah SAW di surganya Allah kelak fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Yumkin hadza minni, saya cukupkan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.